Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estika Musdatek dengan NIM 2022302447. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 14 dengan materi kami tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alam dalam bahasa Inggris disebut natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Istilah teknologi berasal dari dua kata. Yang pertama teknik yang artinya cara dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi secara harafiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sprila Rumalean dengan NIM 2022301165. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Dalam pemanfaatannya, IPA dibagi menjadi IPA dasar atau murni, IPA teknologi, dan IPA terapan. Perbedaan ketiga macam IPA tersebut terletak pada aspek yang dikajinya, karena kajian bahan pokoknya sama, yakni alam. Menurut Amor et al. Pada tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari tahu cara untuk mengendalikan alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Perkenalkan, nama saya Bunga Nurandani dengan NIM 2022301197. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang pertama, konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntut ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Kemudian, konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi atau ideal, yaitu fisika. Kemudian, dalam konsep-konsep IPA dasar seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Dan yang terakhir, para ilmuwan merupakan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan nama teknologi. Saya Eva Sapira Pelu dengan NIM 2022301199. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi, menurut kaum Khuza'ah, zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Yang kedua, pada tahun 1700 sampai 1970 Masehi, menurut Alvin Toffler menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Yang ketiga, zaman teknologi dan informasi. Pada saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najra Sawakil dengan NIM 2022303844. Ya, di sini saya melanjutkan materi dari teman saya, yaitu era informasi pada gelombang ketiga. Jadi perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi perkembangan teknologi informasi ini tidak meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Jadi perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Ya, perkenalkan, nama saya Hawane Horasan dengan NIM 2022 30091.
Di sini saya akan lanjut dengan materi saya, yaitu manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberinya banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Semakin kuatnya gejala dehumanisasi, tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini merupakan salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh kemajuan iptek tersebut. Perkenalkan, nama saya Nirmala Musliadi dengan NIM 2022-30286. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materinya bidang informasi dan komunikasi. Bidang informasi dan komunikasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang jauh hanya dengan menggunakan handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang sangat baik. Terus adapun dampak negatifnya, yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penggunaan informasi tertentu dalam situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Yang kedua, kerahasiaan oleh tes semakin terancam melalui internet yang dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Yang ketiga, kecemasan teknologi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ode dengan NIM 2022-30186. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi dan industri dapat dilihat dari dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam bidang ekonomi dan industri yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang kedua terjadinya industrialisasi, yang ketiga produktivitas dunia industri semakin meningkat, yang keempat persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Adapun dampak negatif dalam bidang ekonomi dan industri yang pertama adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadibat Wasikal dengan NIM 2022-30121. Ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, pemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pria. Kenakalan dan tindas menyimpan di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Yang terakhir, pola interaksi antar manusia yang berubah. Sekian. Baik, saya Suciaurelia Hustami dengan NIM 2022-30170. Di sini saya akan menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dalam pusat pendidikan. Yang kedua adalah sistem pembelajaran tidak harus selalu bertatap muka, bisa melalui online juga. Kemudian dampak negatif dari bidang pendidikan yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam.
Kemudian yang kedua yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Baik, itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Samir dengan NIM 202230181. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bidang politik. Di sini saya akan membacakan beberapa dampak positif dan negatif dalam bidang politik. Dampak positif yang pertama yaitu timbulnya kelas menengah baru. Dampak positif kedua yaitu proses regenerasi kepemimpinan. Dan dampak positif ketiga yaitu di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Sementara dalam dampak negatif, dampak pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Dampak negatif kedua yaitu terorisme yang semakin merajalela. Dampak negatif ketiga yaitu kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat mendeteksi. Baik, itu saja materi yang saya bawakan dari bidang politik.